Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Melisa Rahmafrizul with ID 21002-064. I am from Group 2, and today I will present the result of the discussion from my group. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dibahas dengan kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 2, dengan judul faktor pengembangan organisasi. Jadi, in order to enable and facilitate the achievement of the objectives of the organization, is it not enough that is it format? It is also necessary to constantly change and adapt from the different influences that come from the organization or its environment. Many factors affect the organization and thus its organizational structure. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan atau merubah suatu organisasi atau struktur. Jadi ada 3 faktor dan yang akan menjadi pembahasan pada topik kali ini. Yang pertama itu faktor internal dari pengembangan organisasi, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga itu failure factors in change atau faktor yang menyebabkan kegagalan dalam perubahan atau pengembangan organisasi. Jadi langsung saja pada bagian pertama yaitu faktor internal dalam pengembangan organisasi. So, menurut Robin pada tahun 2001 and Genberg dan Baron tahun 2003, mereka menyebutkan bahwa faktor pendorong dalam pengembangan organisasi merupakan kekuatan akan perubahan. Terminologi tersebut mengandung makna bahwa kebutuhan akan perubahan lebih bersifat pada faktor internal dan faktor eksternal dari suatu organisasi. Jadi ada beberapa pandangan para pakar tentang faktor yang menyebabkan kekuatan dalam pengembangan dan perubahan organisasi, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Yang pertama itu ada menurut Robbins pada tahun 2006, yaitu ada beberapa faktor dan alasan mengapa suatu organisasi melakukan perubahan. Yaitu yang pertama persaingan. Dalam hal ini, pesaing-pesaing organisasi dapat datang dari arah mana saja dalam bentuk apapun. Tingkat persaingan yang tinggi memaksa suatu organisasi harus tetap bertahan. Adapun organisasi yang dapat bertahan dalam persaingan ini adalah organisasi yang dapat berubah dan juga menanggapi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal. Dengan kesiapan organisasi untuk berubah, maka dengan cepat dapat melakukan inovasi secara kreatif, fleksibel, adaptatif, sensitif terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu ada perubahan dalam bidang ekonomi. Perubahan dalam bidang ekonomi merupakan kondisi perekonomian yang berubah-ubah, dan perubahan tersebut dapat terjadi baik secara nasional maupun perubahan secara internasional. Dan perubahan dalam bidang ekonomi ini tidak dapat diprediksi seperti yang terjadi sekarang ini. Sehingga perubahan yang terjadi sewaktu-waktu akan dapat mewujudkan dunia usaha. Kejutan ekonomi ini wujudnya seperti anjloknya harga minyak dunia, kenaikan BBM, kelangkaan bahan pokok, dan juga jatuhnya nilai mata uang. Pemangkasan jumlah tenaga kerja, penjadwalan ulang, pembayaran utang, dan juga restrukturisasi secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Next, yang ketiga itu perubahan dalam teknologi. Perubahan teknologi merupakan salah satu pendukung utama dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan perubahan teknologi, organisasi harus selalu paham dan mengikuti perubahan tersebut dalam rangka mengatasi persaingan. Perubahan teknologi harus dapat dijawab oleh organisasi untuk dapat terus-menerus mensejajarkan dirinya dalam suatu persaingan. Maka atau jika tidak, organisasi tersebut akan menghadapi kendala. Yang keempat itu perubahan sosial. Merupakan perubahan keadaan sosial di suatu tempat atau perubahan ini biasa disebut dengan tren sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat akan dengan cepat dapat berimbas pada budaya masyarakat dan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menyangkut ekonomi dan ketenaga kerjaan yang merupakan bagian krusial dalam pengelolaan organisasi. Dan yang kelima yaitu dan yang terakhir perubahan politik.
Perubahan politik ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam organisasi. Dan organisasi tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik di mana organisasi tersebut berada. Dengan demikian, perubahan politik akan memaksa organisasi untuk berubah. So, in addition, some other internal factors that drive organizational development, which are number one is the size and the age of the organization. The size and the age of the organization atau ukuran dan usia dari suatu organisasi adalah faktor terpenting dari struktur organisasi di sebagian besar organisasi. Struktur organisasi berbeda di perusahaan kecil, menengah, dan juga besar, serta di perusahaan yang lebih muda dan perusahaan yang lebih tua. Perusahaan yang sudah mapan dan kecil biasanya menerapkan struktur organisasi fungsional, karena mereka memiliki sejumlah kecil fungsi yang belum berkembang. Sedangkan sistem bisnis besar yang kompleks menerapkan bentuk struktur organisasi yang kompleks, karena mereka memiliki sejumlah besar fungsi lanjutan. Jadi dapat dikatakan bahwa perilaku organisasi menjadi lebih formal, struktur organisasi menjadi rumit, dan rata-rata unit organisasi menjadi lebih besar, dengan bertambahnya ukuran dan juga usia dari suatu organisasi. Karena strategi merupakan cara atau sarana untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan struktur yang harus mengikuti strateginya. Lalu yang kedua itu the strategi atau strategi. Perubahan yang signifikan dalam strategi juga menyebabkan perubahan struktur organisasi. Struktur organisasi dalam format baru yang akan memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Maka dengan cara ini, strategi memiliki dampak langsung pada struktur organisasi, seperti dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan perusahaan. Setiap perubahan strategi yang serius membutuhkan perubahan tertentu dalam struktur organisasi. Strategi ini dipandang sebagai variabel atau faktor sentral dari struktur organisasi. Selanjutnya itu ada the location of the organization atau lokasi. Lokasi ini merupakan suatu faktor yang penting juga yang mempengaruhi struktur organisasi, terutama dalam sistem yang besar, jika tersebar di beberapa lokasi. Dalam hal ini perlu menerapkan mode teritorial, tetapi juga bentuk-bentuk lain. Struktur untuk unit-unit organisasi yang dislokasi sedemikian rupa, sehingga fungsi dan efisiensi dari operasi mereka dapat dikendalikan. Jika unit organisasi ditempatkan di negara bagian lain, maka peraturan setempat harus dipertimbangkan dan juga diperhitungkan. Juga perlu untuk membuat struktur tergantung pada apakah itu di daerah perkotaan, pedesaan, ataupun juga industri, yang menentukan infrastruktur, pilihan personel, kontak bisnis, dan juga transportasinya. Lalu yang keempat itu the stage of development of the organization, yaitu tahap perkembangan. Sebagai faktor struktur organisasi berdasarkan teori siklus hidup, yang menurutnya organisasi akan melalui berbagai tahap perkembangan dan transisi dari satu fase ke fase lainnya untuk membutuhkan reorganisasi. Organisasi yang terbentuk biasanya menerapkan struktur organisasi yang sederhana, sedangkan organisasi yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan tahap perkembangan menuju kedewasaan membutuhkan bentuk struktur yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada the ownership status of the organization. Jumlah pemilik atau pemegang saham berpengaruh dalam lingkup kepentingan mereka untuk mempengaruhi pilihan struktur organisasi. Jika angka ini lebih kecil, maka struktur organisasinya juga lebih sederhana. Begitu juga sebaliknya. Jika angkanya lebih besar, maka struktur organisasinya juga lebih kompleks. Dengan demikian, peningkatan jumlah ini menyebabkan terjadinya restrukturisasi organisasi. Maka dengan cara ini, kepemilikan status organisasi atau perubahan struktur kepemilikan menciptakan suatu kebutuhan untuk perubahan struktur organisasi. The next is faktor eksternal dari pengembangan organisasi. Yang pertama itu kita langsung pada bagian pengertian faktor eksternal atau definition of external factors. Jadi lingkungan eksternal atau lingkungan yang berada di luar organisasi saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut
dan tergantung satu sama lain. Organisasi mendapatkan input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja dari lingkungan eksternal. Kemudian ditransformasikan menjadi produk atau jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut dengan lingkungan. Jadi organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Faktor eksternal terdiri dari unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu, juga akan mempengaruhi manajer di dalam setiap pengambilan keputusan yang akan dibuat. Faktor eksternal ini seperti contohnya yaitu perubahan perekonomian, peraturan pemerintah, perilaku konsumen atau masyarakat, perkembangan teknologi, politik, dan lain sebagainya. Jadi, ada beberapa pengertian dari faktor atau lingkungan eksternal menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Chuck Williams pada tahun 2001 dalam Marhumi, tahun 2018. Jadi mereka menjelaskan bahwa external environment is all events outside the organization that have the potential to affect the company. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan eksternal adalah semua kejadian di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya ada menurut Henry Ahmad Bukhari dan Salim Saladin pada tahun 2010 dalam Yustiani. Jadi menurut mereka lingkungan eksternal adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan, serta biasanya si operasional suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada external factor that influence organizational development. Jadi di sini ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan organisasi. So, according to Hasey in 2006, there are 6 factors that drive the needs for change, namely as follow: A. Technological change continues to increase as a result of the ever-increasing technological change. The speed of the technology declines in increasing too. Organization cannot ignore these developments benefits its competitors. New developments result in change in skill, work, structure, and often culture. Thus, human resource must always follow technological developments so as not to be left behind. In that world always developing, human resource must not be technologically challenged. Next is competition is getting more intensive and becoming more global. In an increasingly open world, there is increasingly sharp competition for coverage across country. Many organizations are forced to meet existing quality and cost standards achieved by industry pioneers. If you cannot follow these standards, you will lose in competition. More industries are working on a world level, so that is no longer the case being isolated in one country. Defeat in competition will force the company close in its business or is bought by another company. The next is customers are getting more and more demands. Customers no longer want to achieve poor service or low quality. For to be a competitive organization, companies must be quicker in responding customer needs. The next is country demographic profile are changing. The composition of old and young population groups is changing with the consequence of social skill. Changes is in attitudes of the older group regarding job opportunities. Motivation problem is a flat organization that provide few promotion opportunities. And the next is privatization. Privatization is a new trend in the world of money business that will increasingly grow develop. While ownership hasn't changed, new systems are built into creating greater competition and growing market power. And the last is shareholders demand more value. The influence of money market
on demands or corporate performance creates pressure to continuous improvement in capital and income growth corporate. The company will be under pressure if its performance is below expectation. Even though the business is still profitable, in situations like this, the pressure is not only comes from shareholder complaints, but due to low performance, can be target to be taken over by another company. Dan selain itu, menurut Rusdinal dan HD pada tahun 2001, pada hakikatnya faktor eksternal lah yang mempengaruhi perkembangan organisasi, bukan faktor internal. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal mendorong perubahan pada organisasi, sehingga faktor internal juga harus berubah bagaimanapun juga. Faktor eksternal berubah dengan sangat dinamis, dan pada umumnya konsumen atau pengguna output organisasi tersebut berada di luar organisasi atau lingkungan eksternal atau juga masyarakat. Jadi, ada 6 faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sehingga mempengaruhi perkembangan organisasi, yaitu diantaranya yang pertama teknologi. Teknologi merupakan hal yang selalu berkembang tanpa henti. Nah, sebagai pengguna harus terus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan. Begitu juga dengan organisasi, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi pasti membutuhkan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif dan juga efisien. Perubahan teknologi yang semakin canggih dan maju membuat organisasi juga mengikuti pola tersebut. Hal ini karena daya saing yang semakin tinggi, serta jika suatu organisasi tetap mempertahankan pemakaian teknologi yang lama, maka mau tidak mau mereka belum mampu mengikuti perkembangan yang ada. Maka hal ini akan menjadi penghambat pengembangan organisasi karena dianggap ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan lagi, yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh pengguna layanan. Lalu yang kedua itu ada politik. Apabila ada perubahan politik dalam suatu organisasi, maka organisasi harus mengikuti perubahan tersebut. Dan terkadang dengan adanya politik tersebut memaksa suatu organisasi untuk melakukan perubahan. The next is pendidikan. Organisasi membutuhkan tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian cenderung dan lebih memilih untuk merekrut anggota dengan kualifikasi akademik atau pendidikan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, tingkat pendidikan dari anggota organisasi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan organisasi. Pada konteks ini, penulis melihat bahwa pendidikan yang dimaksud jauh dari hanya sekadar ijazah akademik belaka, melainkan juga kualitas lulusan tersebut untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan organisasi, agar dapat eksis pada perubahan zaman. Semakin baik dunia pendidikan menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka organisasi pengguna lulusan tersebut akan berkembang dengan baik. Selanjutnya itu ekonomi. Kondisi perekonomian yang bersifat dinamis serta tidak dapat diprediksi akan mempengaruhi perubahan dalam suatu organisasi. Jika keadaan ekonomi semakin memburuk, maka akan memaksa suatu organisasi untuk berubah secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Misalnya dengan pengurangan jumlah pekerja, restrukturisasi organisasi, dan lainnya. Selanjutnya itu sosial. Perubahan keadaan sosial pada suatu masyarakat yang berada di sekitar organisasi tertentu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Hal ini karena perkembangan zaman dan akan berdampak pada perubahan budaya masyarakat dan berlanjut menjadi fenomena sosial dan akan mempengaruhi suatu organisasi. Terakhir itu ada budaya. Budaya adalah nilai hidup dan muncul dalam masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan karena menjadi pola kehidupan yang terus diulang. Masuknya nilai-nilai yang baru dalam masyarakat menjadikan perubahan kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai dari luar. Organisasi pun turut serta dalam mengikuti perubahan ini, agar bisa tetap eksis dan juga bertahan dengan kebudayaan yang baru. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang faktor penyebab kegagalan dalam pengembangan organisasi. So, the factor that cause the failure of change in organization are, number one is excessive change.
Stansecker et al. In 2001 defined excessive change as follows. A. Excessive change occurs when an organization makes various kinds of change, but these changes are not related to each other. In the contrary, these diverse changes sometimes contradict each other. Number two is change overload. Occur when the organization initiated and proposed new change, when the ongoing change have not been completed and have not been properly evaluated. Meanwhile, Zakat, Pratt, and Breezer in 2000 concluded that situations that can lead the excessive change are, number one is manager make organizational change when the environment of the or the organization itself does not actually require change. Number two is manager make change not to achieve the expected goals, but only for the sake of the change itself. And the last is changes are made to one element of the organization, but not accompanied by change to other elements proportionally. And number two is manager do not know the principle of organizational change. Managers in charge of implementing change are unaware of the fundamental principle and best practice approaches associated with organizational change and development. Because of this ignorance, they blindly launch change programs that are clearly doomed to failure. Number three is seeking quick solution to change. Although managers are well versed in the theory and practice of organizational development and change, they are often tempted by easy solution and quick fix. The temptation may be driven by the urgency of change, or perhaps the manager adheres to a management principle or approach commonly called the KISS principle. KESS generally translated to keep it simple, stupid, or keep it short and simple, which means emphasizing the importance of the things that are simple and important to achieve goals. So basically the KESS principle is a short-term oriented behavior and way of thinking. We need to underline the shortcut and skipping certain steps only create the illusion of speed and never produce satisfactory result. And the next is aspect of leadership and culture in organization. One of these leader in one of these leader is autocratic, which leads to low employee engagement and senior management commitment to contribute their experience to the change process and low management's openness about the goals and methodology to be used. Furthermore, other potential barriers to people's ability to change are norms and values, excessive power configuration, and weak interfunctional cooperation. And the last is human aspect of change. What we often encounter in organizational change is that most leaders focus more on the technical, financial, and operational aspect rather than the human aspect. According to scaling in According to scaling, the human aspect is the most misunderstood and neglected dimension of change efforts. Managing the human aspect effectively means paying attention to the psychological process that people involved in change go through. Therefore, pay attention, meet the needs of employments, do not treat them like slave or laborer. I think that's all from me. I apologize if there are shortcomings or mistake. Jadi sekian presentasi dari saya terkait dengan materi yang sudah dibahas sesuai dengan kelompok saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.